seorang pimpinan daerah itu punya kewenangan-kewenangan yang cukup besar. Kita berbicara karena peduli. Intinya itu kan. Kita datang ke sini peduli terhadap Garut. Di situ melambangkan 5 gunung. Pertama, kita berangkat dari sebuah kepedulian, keprihatinan kondisi masyarakat Kabupaten Garut hari ini dalam kebutuhan-kebutuhan dasar di dalam menjalani kehidupannya. Dari keprihatinan itu melahirkan satu bentuk kepedulian karena seorang aktivis dituntut kepekaan, dituntut kepedulian terhadap situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat. Di sisi lain kami juga memiliki tugas di GMBI. Di dalam tugas kami yang paling utama adalah penegakan amar ma'ruf nahi munkar, di mana kita membela kaum yang tertindas, kaum yang lemah, kaum yang termarginalkan, yang tersingkirkan, untuk juga mengingatkan kaum atas untuk peduli kepada kaum bawah. Apakah tadi sesuai wajar tanpa pengecualian BPK atau memang ada sesuatu yang tidak baik? Saya kira begitu. Jadi saya kira jangan mengaburkan kaitan dengan satu orientasi konstruksi berpikir yang mungkin dari narasumber tadi itu tidak fokus. Jadi pada akhirnya gagal fokus. Limbah kimia dari pabrik kulit itu sudah menjadi perhatian dunia. Terkait dengan rencana gerakan kita ke depan yang diawali dengan beberapa hasil temuan-temuan, juga informasi yang berkembang di masyarakat terhadap bagaimana kinerja pemerintahan Kabupaten Garut yang dipimpin oleh Saudara Rudi Gunawan dan Helmi Budiman hari ini adalah satu bentuk yang menyakitkan bagi masyarakat, apalagi dalam kondisi terakhir di masa pandemi COVID-19. Begitu sulit masyarakat di dalam menjalani kehidupannya. Mereka dengan susah payah bagaimana bisa melanjutkan kehidupannya, bagaimana mereka ini di PHK. Mereka yang biasa bekerja di kota-kota besar, mereka di PHK, mereka kembali ke kampung halaman. Di sisi lain juga mereka tidak punya skill yang mumpuni sehingga mereka sulit dalam mencari kehidupan. Yang pada akhirnya terjadi kerawanan-kerawanan. Makanya angka kriminalitas di Kabupaten Garut ini meningkat pasca yang namanya pandemi. Inilah yang dibutuhkan adanya perhatian dari pemerintah. Tidak hanya sekedar pemerintah itu hanya sebagai penyalur dana. Kalau hanya sekedar penyalur dana, masyarakat sebetulnya mampu dengan mencarikan dana itu. Tapi dibutuhkan adanya penyadaran, kegotong royongan dan kebersamaan. Dan hari ini saya bersama rekan-rekan media juga dengan rekan-rekan aktivis yang diawali kemarin dengan mengadakan kegiatan bagaimana diskusi tentang kinerja pemerintahan, dan ternyata banyak poin-pointer yang didapatkan. Pertama, bahwa Garut ternyata EPM-nya itu terendah di Jawa Barat di peringkat 2. Jadi bukan 2 dari atas, dari bawah. Jadi bertahun-tahun ini selalu seperti itu. 2 periode pemerintahan Rudi Gunawan tidak ada ya hasil yang signifikan meningkatkan sehingga menjadi EPM-nya bisa di teratas. Ya minimal dari tengah-tengah lah. Tidak selalu menjadi 1 ke 2 yang peringkatnya dari bawah. Ada sanksi perda tata ruang dirubah. Apakah karena masuk dananya besar? Kenapa gara-gara ada PT Pasifik yang namanya Gunung Putri bisa dijadikan tempat industri padahal itu adalah daerah konservasi? Hari ini masyarakat sangat kesulitan untuk mendapatkan baik dokumen kependudukan ataupun persoalan-persoalan lain, sehingga ketika mereka berkebutuhan untuk mendapatkan dokumen kependudukan itu untuk mengurusi kematian, pernikahan, perceraian ataupun pensiun dan sebagainya, itu sangat kesulitan. Jadi inilah yang harus menjadi perhatian pemerintah, di mana pelayanan hari ini dengan dianggap seolah-olah modernisasi tapi ternyata malah menyulitkan dan tidak menjual masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan dokumen kependudukan dan lain. Pengelolaan APBD tadi dikatakan bahwa 4 triliun APBD Kabupaten Garut kurang lebih dengan kondisi hari ini. Bisa nggak pemerintah ini memberikan satu data-data berapa daya beli masyarakat meningkat? Jadi kemampuan pemerintah itu di dalam menyalurkan APBD, di dalam pengelolaan APBD tidak hanya menjadi bancakan dan menjadi keuntungan korporasi yang tidak berpihak kepada rakyat.
Bahkan dalam kebijakan itu sendiri banyak sekali kegiatan-kegiatan pembangunan yang bila nilai dari pembangunan tersebut diberikan dan dibagikan kepada masyarakat, itu banyak yang terangkat dari kemiskinan dan kefakiran. Nah, kita yakini bahwa kefakiran ini akan mendekatkan kepada keguguran. Alhasil ya harus disejahterakan, mengingatkan kaum atas itu untuk peduli kepada kaum bawah agar kesejahteraan ini menjadi kesejahteraan bersama, tidak hanya kesejahteraan kelompok. Itu lebih kepada bagaimana terciptanya ekonomi yang lestari, ekosistem yang selaras, kemudian masuk ke dalam sosial dan ekonomi yang sangat konstruktif. Jadi tolak ukur kami dengan beberapa indikator menurut versi kami dengan adanya visi misi pemerintahan Kabupaten Garut, kemudian praktek di lapangan yang ternyata jauh dari target, kita nyatakan secara bersama-sama bahwa menurut pandangan kami bahwa pemerintahan Pak Rudi Gunawan dengan Saudara Helmi ini kita anggap gagal karena tidak mencapai target. Permasalahannya ada di pemerintah daerah sendiri. Karena kan untuk penyusunan suatu pabrik itu mesti ada tahap-tahapan. Ada AMDAL, dan lain sebagainya. Bahwa DPRD Garut hari ini adalah DPRD Garut yang tidak bermoral dari orang yang bermoral. Bahwa DPRD Garut hari ini DPRD yang tidak beretika daripada orang yang beretika. Amajing ini hanya mercusuar dan ternyata kan di lapangan tidak sesuai dengan target. Jadi hanya dijadikan semacam kampanye lah. Faktanya tidak dirasakan apa sih amajing buat masyarakat. Jangankan merasakan manfaat besar dari amajing ini dengan keberhasilan yang dicapai, masyarakat sendiri tidak tahu apa itu amajing gitu kan. Masyarakat yang tahunya pertama bagaimana masyarakat ini bisa hidupnya sehat ya. Kemudian masyarakat bagaimana tidak kelaparan, tidak kesulitan mencari makan. Masyarakat juga bagaimana bisa memenuhi kebutuhan ya minimal yang paling dasar lah, sandang, pangan dan papan. Apakah hari ini sudah terpenuhi? Apakah sudah masyarakat merasa cukup dengan kebutuhan ini? Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki papan, perumahan, yang tidak punya tempat tinggal, dan ini harus menjadi pemikiran pemerintah. Berapapun anggaran kalau tidak dialokasi secara benar dan juga tidak sesuai dengan kebutuhan, ya harap masyarakat tidak akan pernah tercapai. Jadi masyarakat harus didengar apa yang menjadi keinginan dan harapan, dan ini tidak pernah dilakukan. Yang pada akhirnya ya tetap saja berapapun anggaran yang masuk APBD kabupaten, provinsi maupun dari pusat APBN yang masuk ke Garut malah jadi bancakan kelompok tertentu yang memang menjadi bagian dari kroninya yang memimpin pemerintahan di Kabupaten Garut. Di rumah sakit KB Nurul di COVID itu kan kurang ajar. Sedangkan itu menyangkut nyawa manusia yang mereka punya sanak dan keluarga. Inilah salah satu bentuk tidak adanya penegakan hukum secara maksimal di Kabupaten Garut, dan adanya yang harapan besar awalnya dengan kepemimpinan Saudara Rudi Gunawan sebagai basic, dia sebagai advokat, dia sebagai orang hukum, tapi ternyata banyak sekali hukum-hukum hari ini yang diabaikan. Ya termasuk yang barusan disampaikan tentang prosesi penetapan calon terpilih tahun 2018 pada waktu itu tentang pemilihan bupati dan wakil bupati Garut. Ini cacat hukum. Kenapa? Satu pertama dari ketua KPU-nya, yaitu yang disampaikan oleh saudara mantan ketua KPU di Garut, saudara Sudrajat. Karena ini sifatnya di KPUD komisioner itu kolektif kolegial, artinya 2/3 50+1 dari 5 komisioner KPU ini harus menjadi satu keputusan yang akan menetapkan sebuah keputusan. Nah, alhasil hari ini pertama saudara Adi Sudrajat dia sudah dinyatakan pada waktu itu bersalah dan menjalani masa hukumannya, dan sekarang sudah ingkrah dan sudah menjalani hukuman dan sudah menjadi warga biasa lagi, sudah menyelesaikan kasus hukumnya. Kemudian yang kedua, Pak Adi Sudrajat kemarin kan mengenakan gugatan terhadap satu lagi daripada anggota KPU, saudara Reja, dan terbukti saudara Reja itu diberhentikan secara tidak hormat, dipecat dari keanggotaan KPU. Berarti sudah 2 ini cacat. Dan ini kelihatannya ada beberapa lagi komisioner KPU yang pada waktu itu membuat kolektif kolegial penetapan calon pemenang di dalam perolehan suara pada waktu pencalonan 2018, ketika 3 saja dari komisioner KPU ini dianggap cacat hukum, dianggap tidak patut mengeluarkan sebuah keputusan penetapan di dalam perolehan suara, maka secara otomatis hasilnya juga ingin dianggap cacat hukum dan dianggap gagal.
Artinya nanti ketika ini dimajukan ke PT UN, maka siapapun yang menjadi kepala daerah ketika dia menjabat karena produknya yang cacat hukum, maka dia harus mengembalikan kepada negara. Selama periode itu dia memimpin, dia mendapatkan tunjangan dari pajak yang dikumpulkan dari rakyat, itu harus dikembalikan. Itu sudah jelas bahwa ini. Jangankan di Kabupaten Garut, di DPRD yang sudah bergerak kepemimpinannya, ini hanya di desa saja. Sekarang anggaran desa itu sangat besar. Ya. Terus terang saja, banyak ini yang dikorupsi. Inilah yang disebutkan hari ini bahwa kenapa kita menyikapi terhadap pengelolaan APBD. Artinya APBD ini malah jadikan bancakan. Di mana di sisi lain tidak ada keberpihakan kepada pengusaha kecil. Kita melihat dunia usaha di Kabupaten Garut dengan keberadaan beberapa asosiasi yang ada di Kabupaten Garut, dan mereka juga sebetulnya bukan tidak mendapatkan satu bentuk kesulitan atau tidak mendapatkan kesempatan, tapi mereka juga di sisi lain melihat di depan mata bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan yang datang dari luar yang bisa melobi kroninya pihak kelompok bupati, tapi di dalam pelaksanaannya justru malah ini banyak yang mangkraknya dikerjakan oleh pihak luar yang didatangkan oleh orang-orangnya rejimnya bupati. Dan inilah satu bentuk fakta di lapangan dengan adanya kasus Pasar Leles, kemudian mangkraknya gedung PKL. Itulah banyak yang di dalam kebijakan anggaran ini ternyata malah menjadikan yang semestinya menjadikan kesejahteraan malah menjadi rumah hantu, malah menjadi mangkrak, dan ini menjadikan bancakan. Makanya saya berterima kasih sekali kepada rekan-rekan dari GMB ini untuk mengadakan forum silaturahmi ini untuk membahas Garut ke depan, karena kalau dibiarkan maka perilaku bejat dari oknum pemerintahan ini akan terus berlanjut sampai sehingga kue APBD itu dirasakan oleh segelintir orang saja. Saya menyampaikan bahwa pihak legislatif ini harus memaksimalkan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Dimanapun juga bahwa pemerintahan itu tidak bisa berdiri sendiri. Di situ ada eksekutif, di situ ada yudikatif, di situ juga ada legislatif. Artinya semua punya peranan masing-masing dan tidak ada kesan seolah-olah ada kartu as pegang di eksekutif, ada kartu as dipegang di yudikatif. Semua ketika menjalankan sesuai rule, maka tidak boleh ada semacam macam kemandulan. Jadi rakyat yang berkuasa hari ini, rakyat yang punya daulat dan akan menuntut siapapun baik ke eksekutif, ke yudikatif maupun ke legislatif bahwa hukum harus ditegakkan. Itu permasalahannya. Apakah cukup alasan untuk menghentikan atau tidak? Kan tinggal itu. Kalau cukup alasan, tadi sudah dikompilasi cukup alasan. Tergantung sekarang, kalau ini mau dihentikan dengan metode apa? Satu, hari Kamis nanti, insya Allah teman-teman semua sudah menyatakan dengan fakta integritas akan mengadakan gerakan bersama untuk mendesak kepada DPRD Kabupaten Garut, di mana kita akan mendorong kepada terbentuknya pansus baik hak angket ataupun hak interpelasi. Jadi beberapa hal yang di lingkungan kita juga di rekan-rekan pergerakan sudah menyiapkan data-data yang konkret untuk meyakinkan para anggota dewan sikap praksi untuk membuat pansus hak angket atau hak interpelasi terhadap Bupati Garut. Ini sudah kita siapkan. Bagaimanapun juga bahwa ini kita bergerak, tidak mungkin kita menyatakan satu sikap tidak disertai dengan data-data yang konkret dan valid berdasarkan temuan-temuan dan hasil investigasi kami di lapangan. Hukum bisa saya kondisikan anak-anak LSM yang kira-kira nakal-nakal saya akan bina, kalau tidak bisa saya binasakan. Itu kira-kira begitu kalau saya bupati. Hari ini juga sedang meminta keterangan dari beberapa organ taktis yang ikut dengan kami di aliansi Dekret Rakyat Garut Menggugat, Deragam ya. Jadi istilahnya Deragam, Dekret Rakyat Garut Menggugat. Ini prediksi dengan antusias dan animo masyarakat yang memang sudah jengang dengan kepemerintahan Saudara Rudi Gunawan ini diprediksi sekitar 3.000-an nanti akan hadir di DPRD Garut di tanggal 11 November. Untuk
Garut sudah bobrok, sudah dianggap gagal, paham bahwa hari ini rakyat dijadikan korban oleh penguasa untuk memperkaya diri pejabat, tapi rakyatnya kadung-usang. Mendesak secara politik agar pihak DPRD Kabupaten Garut untuk menggunakan haknya, ya, hak inisiatif Dewan, hak interpelasi dan hak angket untuk membuat, diawali dengan pansus dulu yang dibangun dengan sikap dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Garut. Langkah awal meminta sikap dulu praksi dulu, kemudian kita juga akan meyakinkan mereka terhadap kenapa kita menuntut seperti itu dengan data-data yang kita miliki. Bila perlu kita adu argumen, kita bikin ada semacam pengujian data-data yang kita miliki untuk disampaikan kepada mereka, ke anggota dewan, untuk menuntut dalam fungsi pengawasannya untuk berujung kepada pansus hak angket atau impeachment ataupun masih tidak percaya terhadap Bupati Garut. Sedangkan kalau menurut pandangan kami sendiri itu sudah gagal. Memang kita menuntutnya adalah Bupati Garut harus mundur atau dimundurkan atau diturunkan rame-rame oleh rakyat, dan kita rakyat akan mencabut mandat rakyat terhadap Bupati Garut. Betul. Ya, itu perlu dievaluasi Pak, karena itu air adalah untuk kehidupan ya. Tidak mungkin aliran air yang melalui PDAM itu diminum airnya tidak, kualitas dan kuantitasnya tidak memadai. Masih tidak percaya itu adalah output dari ujian di dalam menyampaikan data-data yang konkret, kemudian dengan disandingkan dengan regulasi aturan yang ada, dan di situ ada titik-titik mana yang memang adalah satu bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan, baik kebijakan yang diuji secara publik, bahwa sehingga nanti meyakinkan para anggota dewan fraksi ini untuk mengambil sikap dengan hak inisiatifnya, termasuk tadi baik impeachment, interpelasi ataupun masih tidak percaya terhadap pemerintah Kabupaten Garut.